Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Rifah mau tanya nih, kalian punya nggak sahabat pena? Oke, kalau punya berarti sudah terbiasa dong dengan surat-suratan. Nah, kalau sahabat pena dari luar negeri, punya nggak? Oke, ingin punya tapi mungkin belum bisa ya atau belum percaya diri untuk membuatnya ya. Nah, don't worry, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang how to write personal letter in English. Jadi, cara menulis surat dalam bahasa Inggris. Oke, disimak ya. Dan selamat belajar. How to write personal letter with Bu Arifah Dian Agriani. Belajar menulis surat pribadi bersama Bu Arifah. Namun sebelum kita praktek, kita perlu tahu nih, apa sih personal letter itu? What is personal letter? A letter which is written to someone you know. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk seseorang yang telah kita kenal. The purpose of personal letter. Apa sih tujuan dari ditulisnya surat pribadi itu? To tell news. Jadi untuk menceritakan berita ya. Bisa berita kabar baik, bisa juga berita kabar buruk. Kabar baik misalnya jadi juara kelas, terus diangkat jadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Berita buruk misalnya tidak bisa mengerjakan ulangan. Nah, seperti itu ya. The second is to tell experience or activities. Jadi untuk menceritakan pengalaman atau sesuatu kegiatan, misalnya habis kunjungan industri, habis berkemah, seperti itu ya. The third is apologizing or advice. Jadi permintaan maaf atau nasihat. Berikutnya asking help, meminta bantuan. The five is congratulating and complimenting. Jadi memberikan ucapan selamat dan pujian kepada teman ya. Misalnya temannya ulang tahun, karena nggak bisa datang, rumahnya jauh ya, kirim surat. Atau pujian, mungkin dengar berita bahwa temannya itu menang suatu lomba, maka kirim surat yang berupa pujian. The last is love letter. Jadi apa? Surat cinta. Tuh, mau ngungkapin secara langsung, takut atau malu ya, jadi kirim surat. Berikutnya example of personal letter. Jadi contoh dari surat pribadi ya. Family letter itu surat yang dikirim antar anggota keluarga ya. The second is friend letter. Jadi surat untuk teman ya, buat antar teman. Jadi kalau di dalam dunia surat menyurat itu ada sahabat pena ya. Sahabat pena itu sahabat di dunia surat menyurat. The third is fans letter. Jadi ini surat yang ditujukan dari penggemar untuk seseorang yang dikagumi atau sebaliknya ya. Berikutnya part of personal letter, jadi bagian-bagian dari surat pribadi. Ada sender address. Sender address itu alamat ya, alamat pengirim. Ada date, itu tanggal penulisan surat ya yang pastinya. The third is recipient names and address. Jadi nama dan alamat penerima. Berikutnya ada salutation. Salutation itu salam ya. Berikutnya ada opening of the letter, dari pembuka surat. Dan berikutnya ada content of the letter, dari isi surat. Isi surat ini menceritakan apa yang akan kita tuliskan ya, apa yang kita ceritakan kepada teman. Berikutnya closure of the letter, jadi penutup ya. Ada closing mark, dari tanda penutup. Berikutnya ada sender signature, jadi ada nama dan tanda tangan pengirim. Berikutnya kita bahas secara detail ya, secara jelas mengenai bagian-bagian dari personal letter-nya. Ada sender names ya. Sender name itu nama pengirim. Di sini dicontohkan Riani Suci. Berikutnya ada sender address. Sender address itu alamat pengirim. Dituliskan Jalan Damai Nambetu Salatiga.
Nah, untuk sender name and sender address itu tidak harus dicantumkan ya. Berikutnya adalah date itu tanggal. Nah, tanggal ini perlu dicantumkan ya, penting dicantumkan untuk mengetahui kapan ditulisnya surat. Nah, penulisan tanggal itu ada dua model ya. Model pertama itu seperti di contoh, ada bulan, kemudian tanggal, baru tahun, October 7, 2020. Ini model British ya. Nah, model kedua itu model Amerika, sama seperti di Indonesia ya. Jadi tanggal dulu, baru bulan, kemudian baru tahun. Misalnya 7 Oktober 2021. Nah, ya. Berikutnya ada recipient names. Recipient name itu nama penerima ya. Sinta Rahma dicontohkan. Terus berikutnya ada recipient address, itu alamat penerima ya. Jalan Merdeka, nomor 55, Jakarta. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita ke bagian berikutnya. Di sini ada salutation. Salutation itu salam ya. Di sini dicontohkan dengan dear. Nah, terus berikutnya ada opening of the letter. Opening of the letter-nya di sini dicontohkan how are you Sinta. Jadi dimulai dengan menanyakan kabar. Berikutnya ada content of the letter. Jadi isi dari surat ya. Ini kamu ceritakan apa sih yang ingin kamu ceritakan kepada teman. Oke, berikutnya ada closure of the letter. Jadi ini penutup surat ya. Di sini dicontohkan, please let me know as soon as possible. Jadi dia tuh ingin segera dibalas suratnya, seperti itu ya. Ada closing remark, jadi tanda penutup. Di sini dicontohkan hugs. Terus di bagian berikutnya itu signature. Jadi nama dan tanda tangan pengirim ya. Jadi siapa? Riani. Oke, berikutnya kita bahas tentang ekspresi yang bisa kita gunakan ya. Pada bagian salutation bisa gunakan dear, dear Rose, hello, hi. Berikutnya pada ekspresi yang bisa kita gunakan I look forward to hearing from